hukum contohnya dari pertanahan atau perizinan. Belum saatnya dia, belum waktunya itu benar dia membangun di situ. Padahal itu benar, baik itu. Kenapa? Karena belum jelas suratnya, izinnya, belum dikonversi. Berarti waktunya belum pas, belum benar. Tempatnya belum benar. Maka kita minta ke beliau berbuat itu benarlah di tempat yang benar, benarlah di waktu yang benar. Nah demikian juga akan memahami tentang kejadian banjir ini. Dan gitu. Benarnya kita menghukum Susan itu yang bahwa dia salah gitu. Benar. Tapi kita harus kaji waktu dan tempatnya itu sudah benar nggak kita menerapkan hukum itu gitu Pak. Nah di situ kadang-kadang kita ke kawan-kawan pemerhati dan para pahlawan transformatif ini, dalam hal ini jurnalis ya, transformatif itu jurnalis, sudah berajaskan itukah? Yang aku tahu tahun 1800 sekian ada seorang calon jurnalis bilang kalau boleh roh jurnalis itu harus bermuatan transformatif dan inspiratif. Nah ini menjadi beban sebenarnya kulit yang sekarang ini. Tidak transformasi lagi dan tidak menginspirasi. Inspirasi banyak loh. Satu, mengedukasi, baru mengkonservasi gitu. Tambah lagi nih memprovokasi. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Harus nuansa inspirasi itu mengedukasi dan mengkonservasi. Yang semuanya ini, edukasi dan konservasi ini harus konstruktif. Itulah isi inspirasi tadi. Jadi wartawan itu sebenarnya harus transformatif dan inspiratif. Kadang pemberitaan nggak transformasi, diralat, dimainkan. Jangankan menginspirasi, memprovokasi jadinya. Para pembaca jadi terprovokasi. Oh iya Pak, dibikin di koran. Ibu itu ditikami gara-gara apa katanya? Itu salah. Menginspirasi kepada hal yang edukasi. Cara-cara tanda-tanda yang inspiratif itu nampak nilai didikannya, nampak nilai perbaikannya. Nah di situ, nah ini juga yang aku minta kepada kawan-kawan pemerhati dan jurnalis, ayo dong, nanti dulu muatan-muatan untuk mempersalahkan siapa. Ya. Tapi mari itu kalau itu aku setuju. Mari kita memahami permasalahan dimaksud. Mulai dari apa? Ini bicara tentang jadi karya ilmiah. Ini menjadi hal yang logis gitu. Ini tidak main-main atau cerita dongeng, kan? Nggak boleh asumsi-asumsi. Kalau di eksak tadi bilang tiap bidang itu memiliki konstanta. Jadi di sana perbuatan itu harus konstantif. Di PWH itu pembukaan wilayah hutan itu ada item-item yang harus konstantif dia. Harus ada nilai baku yang harus dijalani oleh satu bidang usaha itu supaya ini terukur akuntabel, baik prestasi maupun non prestasinya. Jadi pemahaman tentang reklamasi sudah dipahami terlebih dahulu sebelum kejadian. Jadi kalau hal-hal ini Elevasi hutan ini ada juga untuk yang mana bisa dipakai, mana enggak elevasinya. Nah, maksudnya gini, kalau aku pahami itu tentang elevasi itu adalah ketinggian daratan di atas permukaan laut. Nah, gini. Jadi kalau di kehutanan bahwa bagaimana elevasi yang tidak dipakai, itu gini. Dia menjadi ada sebuah terjemahan lain lagi ke konstanta ilmunya, konstanta perlakuan, namanya gini, slope dipping. Slope dipping itu kemiringan. Nah, kemiringan di kehutanan itu, kalau orang mungkin kemiringan dibilang derajat ya kan? R. Derajat kan. Nah, kalau di kita itu persen. Ya. Jadi kalau boleh ada Pak Bagus. Jadi apabila sudah mengarah ke 100% atau 45 derajat namanya. Ya kan? Kalau dia bisa aku bilang rumus Pythagoras gini ya. Nah, ini 100%. 100% itu 45 derajat. Kalau slope dipping 100%, tidak diperbolehkan apapun. Mau itu hutan negara, mau itu hutan rakyat, itu tidak boleh ada perlakuan. Apalagi namanya harvesting, pemanenan. Tidak boleh. Pemanenan ranting, pohon, rumput, batu. Berarti haram lah disentuh itu. Nggak boleh. Nah tapi itu kan mimpi. Ngerjakan, sedangkan yang di bawah ya, udah di tebing gini, kalau segini kayu kapur dan kruing itu diambil orang ya kan, digeret pakai seling itu kan, pakai skidor, nah omong kosong itu. Nah itu tadi
apakah elevasi bermanfaat tentang kelayakan penerbangan, nah gitu, bermanfaat tinggi permukaan, tapi dia lebih dikonversi kepada kemiringan gitu. Nah kemiringan nanti dikonversi lagi kepada kontur. Nah kontur udah lari ke tentang revitalisasinya, penanamannya gitu, sampai kepada penentuan konstruksi jalan, namanya RC, road construction. Kalau mau aja jujur, TPL-nya ke kita dan kerjasama, ditunjukkan semua data-data sejak mereka memegang konsesinya itu di dalam HPTI-nya, dia tunjuk rekamnya. Kata jujur ya, akal sehat, ya mungkin bisa kita tolong mereka, ya kan? Bisa kita tolong bahwa tidak harus seperti ini. Intens pelanggaranmu. Itu dari sisi perusahaan yang mengelola lah ya kan, artinya ada bahan untuk artinya membuat hal ini tidak menjadi lebih parah lagi kan, seperti itu. Nah, namanya preventive maintenance. Aku setuju itu. Ini bahasa mereka, bahasa di Bali gitu. Nah, orientasinya preventive maintenance. Artinya apa? Perlakuan yang baik sebagai persiapan supaya tidak mengalami bencana, kalau katanya bencana. Jadi bahasa di teknisnya, semua kegiatan akuntabel. Nah gitu. Jadi semua item-item yang dibuat ini sengaja diprovokasi untuk membuat nilai akuntabel. Kan provokasinya semua ini. Ini pembukaan ini harus segini dulu. Diprovokasi kegiatan ini supaya akuntabel dia semua. Sehingga malapetaka atau bencana yang sebenarnya yang tidak harus terjadi lah gitu. Iya, begitu. Bukan khusus namanya DTA, itulah dia, daerah tangkapan air. Ya. Daerah tangkapan air ini ada suatu kesatuan yang kompak, tinggi luasannya dengan vegetasi atau tegakan yang ada di atas. Ketika ini sudah dia membatas, ini akan mengalami sebuah degradasi yang besar. Apa itu? Yang pertama, kerugiannya sebenarnya bang apa? Namanya plasma nutfah yang tidak tergantikan dengan waktu yang sekian lama. Dampaknya cukup parah. Cukup parah. Maka kalau abang berberita tentang plasma nutfah, nanti abang memahami presisi. Tidak hanya, nah nomor 2 itu bahwa kerugian lain yang didahului oleh alur runoff tadi. Itu sebenarnya runoff tidak akan merugikan kalau datang pun nggak keroyokan dan sedikit bisa dielak-elakkan rakyat itu kan gitu. Tapi runoff-nya dikatakan jadi bencana atau kecelakaan karena dia sudah menggiring lapisan atas tanah dan semua agregat yang ada di atas, maka dikatakanlah dia longsor. Jadi nggak semua runoff itu dikatakan malapetaka atau longsor, itu hukum alam. Ada runoff-nya, ada infiltrasi. Tapi kalau sudah diambang batas, baru dia bilang kejadian atau bencana. Yang abang bilang tadi, ada instrumen-instrumen penanggulangan itu, maka kita bisa lihat sejauh mana kesalahan mereka. Kan gitu. Maka kalau terlalu kita lihat nanti dengan merek-merek itu, jadi nggak siap nanti kerja kita yang ini bang. Yang mereka kan nggak akan mau transparan. Ya. Jadi kita abaikan dia, tapi kita ambil terus ini data faktualnya ini. Konsesinya nanti kita kelilingi. Apa yang sudah mereka buat? Seperti juga yang sebenarnya belum abang tengok, kurasa di dalam lagi mereka mengambil kuari. Atau tidak? Ya. Udah pernah tengok. Nah itu baru mereka dengan semena-mena buka RC. Bagaimana untuk akselerasi produksinya? Ya. Gunung pun dibelahnya untuk bikin jalan. Wah, nanti kita tengok data di PUPR pusat mana yang sudah kostor 6.000 jalan yang kau buka. Itu ada aturannya bang. Bukan sembarangan. Abang orang kaya, ya. Ini kampungku. Ya, ini kampungku ini. Tapi abang tiba-tiba beli tanah di sini. Abang orang kaya. Abang bilang sama orang, "Ku buka jalan ini ya." Kan jalan kalian juga. Iya. Buka. Udah kan bagus kan? Betul. Nah, kembali ke filsuf tadi. Berbuat benarlah di waktu yang benar, berbuat benar di tempat yang benar. Nah, salah satu tempat yang benar di waktu yang benar, abang harus melaporkan ini ke negara ini. Ya. Bahwa abang buka jalan, nggak ada itu. Maka aku bilang kemarin, mana peta RC? Selesai pembicaraannya.
Siapa bilang? Laut lah berarti. Siapa bilang dalam menggunting atau mengurangi slope drifting atau kemiringan daripada bukit itu nggak menimbulkan banjir, nggak menimbulkan bencana, maksudku, sorry, saya ralat. Artinya nggak, yang udah pastinya menimbulkan bencana lah kan? Iya dong. Kenapa? Karena bukit itu atau agregat daripada suatu kawasan itu sudah satu kesatuan yang mengikat. Nah, Saling berhubungan ya, saling ketika berhubungan, kita ya. ganggu konstruksinya, kan ada efeknya nih. Maka penting dong mereka kasih sama kita peta RC-nya. Kalau kita lihat aktualnya, di sini sekarang bencana yang dilanda oleh material runoff. Mereka di sana, mereka ngelak. Oke, nggak apa-apa. Ada nggak kalian buka akses dari sini ke sana? Dan kita lihat. Menyangkut elevasi tadi, Be. Nah, seperti itu. Jadi, Jalan itu maka aku bilang tadi, Bang, abang terlalu capek memikirkan kalau harus abang framing kepada sebuah usaha besar yang nuansanya dugaan tidak bertanggung jawab. Nanti dulu biarin kita buat. Biarin aja. Ya, biarin kita buat summary-nya nanti Biarin berapa ini. Nah, biar nanti institusi terkait atau stakeholder dalam hal ini ada dirjen ya, menegur mereka. Ambil ahli kalian. Ahli kita, udah main. Itulah kejadian itu, sehingga artinya daerah tangkapan air itu yang udah mereka garap semua, sehingga konstruksi yang Wak bilang tadi itu menjadi tidak Remah, apa lagi, nggak mengikat. Ya, kan? Ya, jadi kan itu tentang bagaimana perlakuan yang harus mereka buat. Sebenarnya kalau lari dari disiplin ilmu sebenarnya, mengkonversi sebuah kawasan heterogen menjadi kawasan yang homogen, mengkonversi sebuah kawasan yang heterogen kepada kawasan yang homogen, ini sudah barang tentu harus mengorbankan gitu. Apa itu? Ada banyak yang dikorbankan. Salah satunya mungkin urutan terakhir akan bencana. Tapi yang pertama, menghilangkan seluruh spesies atau jenis yang ada pernah di dalam kawasan yang beraneka ragam, heterogen beraneka ragam. Ya. Dan mengkonversi menjadi ke sebuah kawasan yang sudah satu jenis. Kekayaan alam loh, yang hilang. Nah, seberapa banyak perusahaan atau orang per orang atau badan usaha yang membayar ini atau yang mengkompensasi ini ke negara kita ini? By data dong. Yalah. By data dong. Kalau itu udah pasti pakai data, nggak mungkin cakap-cakap. Iya betul. Tapi itu tidak ada, Bang. Mereka cukup membayar ini dengan apa namanya community development yang diaturkan dalam CSR 1% per pajak itu. Tapi itu apakah di izin konsesi itu include juga membangun usaha kuari? Nah, itu pertanyaannya, Bang. Bukan semena-mena antara ini konsesinya udah mau bikin ini jadi peternakan singa pun bisa, peternakan harimau, peternakan biguanjang pun bisa, nggak bisa dong. Ada aturan itu. Ada aturannya bahwa itu konsesi HPH HPTI. Apa HPTI itu? Tanaman industri. Ya. Bukan mau jual material. Kalau abang bilang ada sebuah temuan atau apa, tangkap. Dia nabrak. Kita aja nabang durian di belakang rumah yang kita tanam opung kita dulu bayar IH kok, bayar pajak. Padahal tanah opung kita. Tanam opung kita durian kita. Tapi kita selaku orang negara yang taat pajak, yang masih mau dengan NKRI, ya harus patuh. Seperti itu. Nah, mereka juga harus gitu. Jangan dong ditutupi mata para pemerhati kan. Ada di situ bukti bekas. Kalau bekas pun dia, apalagi yang sedang ya kan, bekas bahwa itu dikorek, ya, digali lah, dieksplor lah. Mereka harus bertanggungjawabkan itu. Dan mereka harus siap reklamasi dengan denda-denda dimaksud. Karena hukum itu bukan untuk dilanggar seperti yang dibilang masyarakat umum, untuk ditaati. Karena hukum juga ganjarannya ada di situ, ganjaran konstruktif. Tidak semuanya ganjaran-ganjaran yang menjerahkan ya atau yang mengefek. Enggak, ada ganjaran-ganjaran yang konstruktif kan, atau reklamasi atau apa kan gitu. Dan itu pun nggak ranah kita, ingkrahnya kan para institusi justifikasi kita kan. Maka aku bilang mungkin dalam hal ini lapisan masyarakat yang mau jujur. Kalau pihak-pihak di situ yang ada di situ tidak akan pernah mau jujur itu. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan dimaksud kita duga bahwa sudah berlapis-lapis dan sudah berakar.
dan mereka nggak mau terkuak itu. Dan Maka itu bencana, puluhan tahun. ya bencana ini, ketakutan mereka bukan gara-gara nggak bisa bayar, jangan sampai terkuak kejahatan-kejahatan yang berakar tadi. Kalau dibilang pun per kepala dibayar gini, mampu membayar, tapi nggak di situ. Bukan, nah, akibat melanggar sebuah aturan gitu ya, temuan melanggar aturan, tidak, sebenarnya tidak hanya kerugian material yang menjadi ganjaran, immaterialnya juga harus dipenuhi. Iya dong. Enak aja. Maka kalau kami di orang Batak, sudah diganti keretanya, dikasih lagi mau upah. Spiriton. Spiriton itulah spirit immaterial tadi. Spiriton dibayar juga spiritonnya. Bukan cuma keretanya diganti. Kalau sudah ditentukan oleh pihak justifikasi bahwa sudah salah gitu kan. Nah itu juga di situ seperti itu. Jadi jangan gara-gara mereka bisa mampu mengganti, terus kita putus kalau kita amini, nggak bisa dong. Bagaimana lagi pihak kami pemerhati tentang bumi lestari? Bagaimana dia mengganti plasma nupa yang kami anggap bahwa sudah tidak tergantikan dengan waktu yang lama? 100 tahun. Belum tentu. Kalau ada usaha untuk mendatangkan lagi apa enggak, belum tentu. Yang sudah di situ alam semula jadi membuat itu. Mereka konversi dari heterogen menjadi homogen. Habis itu datang lagi bencana, mengeruk, mendegradasi lagi semua agregat dengan waduh, kacau. Jadi kalau para ekspat berbicara atau ahli-ahli bicara udah makin dalam kan itu. Nah hanya saja yang utama di sini kita pikiri bagaimana lah kayak itu tadi elemen masyarakat supaya tidak terlalu tinggi pengorbanannya atau akibat-akibatnya, itu yang kita pikiri yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan sebuah bangunan yang PM aku bilang tadi, preventive maintenance ya. Karena kalau bicara dengan kuratif ya atau perbuatan-perbuatan yang mengkelola setelah kejadian, siapa pun bisa ya. Tapi bagaimana membangun sebuah pola yang preventive maintenance itu yang sangat brilian. Itu yang orang sebenarnya lupakan gitu. Atau badan-badan yang bertanggung jawab juga lupakan itu. Jangan sebenarnya tunggu kejadian ribut orang. Itu kuratif semua ya. Tapi bagaimana membangun sebuah hal yang sifatnya preventif. Karena preventif itu similar dengan maintenance. Kalau kuratif enggak. Kuratif itu ya apalah, panggil medis, panggil doser, panggil tanam, bikin dan pengendali kuratif semua. Tapi jauh lebih indah, brilian menciptakan pola yang preventif maintenance. Artinya mengolah itu seperti yang dulu kembali kan. Perbuatan-perbuatan yang mencegah kerusakan, mencegah taat dan tunduk, akal sehat. Nah, itu yang pertama. Dengan akal sehat bisa taat dan tunduk. Mereka siap nggak? Jujur nggak? Mau nggak? Taat dan tunduk itu. Berbuat di waktu benar dan berbuat di tempat yang benar. Siapa bilang bahwa hutan nggak boleh digundul? Silakan. Bahwa bilang hutan belum saatnya digundul, silakan gundul. Tapi harus benar dong. Kembali ke prinsip tadi. Benarlah di waktu yang benar, benarlah di tempat yang benar. Itu saja. Indah itu Pak. Kalau bilang kerjamu nggak benar Bang, benar. Tapi yang sampai kerja yang benarmu ini ada perspektif lain menyatakan ini salah. Ada perspektif lain. Karena sesuatu perbuatan itu kan komplikasi daripada beberapa perspektif, hukum, norma, apa semua gitu. Udahkah dilengkapi itu? Siapa bilang beliau ini nggak benar membangun sebuah institusi mahal tentang institusi pendidikan? Benar, benar kali, indah. Tempat dan itu udah benar nggak? Tolong dong, jangan gara-gara ini mentang-mentang benar. Jadi kalau menyikapi dengan kondisi tersebut, artinya ini kan sudah menjadi, sebenarnya kalau menurut muda menjadi bencana nasional. Kenapa? Karena di situ adalah lokasi yang menjadi gawean nasional kan? Ya. Artinya gawean nasional. Boleh, seperti aku bilang tadi, memang benar. Itu sudah menjadi wilayah daripada Perpres 46 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri di tanggal 16 Juni 2016. Aku yakin itu. Aku ingat pasti itu. Namanya BODT. Ya. Udah.
Nah, kemudian berkembang menjadi sebuah proyek kegiatan kaldera apa dan segala macam lah, bangunan-bangunan infrastruktur semuanya itu kan include di dalam Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi. Masalahnya ini lintas sektoral atau di daerah ini sendiri pun sebenarnya ini bisa terselesaikan dengan baik kalau kembali tadi sebuah pengakuan kerjasama terjadi gitu Bang. Nah karena ini sudah tidak terjadi maka adalah bencana. Nah, satu sisi lain maaf sebenarnya kita syukuri ada bencana ini Bang, menurut aku supaya terbangun lagi sebenarnya siapa-siapa yang pure, yang murni hatinya melihat itu. Jangan takut, perbuatan-perbuatan murni itu menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak penghargaan. Di situ orientasi kita. Yakin. Bagaimana seorang Albert Einstein pure dengan energi atomnya. Bagaimana seorang Charles Darwin pure dengan energi genetikanya. Sampai sekarang dihargai gitu. Nah, kita enggak melambung ke sana pula pemahaman kita. Nah, yang aku bilang tadi, kita tidak menghina kawan-kawan. Dan saya tidak ada yang mendekatkan karakter itu, gitu. Gak ada mendekatkan karakter itu, jangan sampai hit and run, gitu. Ya. Yang mau diterapkan ke situ sudah deskriptif, sudah ada, gitu. Sudah gampang ya. Hanya bagi masing-masing kita, kan? Bidang ini, sudah kompak, udah ada. Tinggal mengompakkan diri dan berjanji buat pengakuan bahwa mau berbuat konstruktif dengan hal itu. Itu dulu sebenarnya. Tidak ada lagi yang nggak kita pahami di situ. Ilmu kemasyarakatannya Abang miliki. Analogi-analogi atau rasionalisasi tentang dataran itu ada kita miliki. Terus hal-hal yang akan mengkonversi ini kepada konstanta-konstanta kejahatan ada di situ. Jadi ngapain harus tidak bersekutu dan ngapain tidak harus mau berbuat tulus, jujur. Nah kalau saling menyalahkan nanti di situ, nah di sini kesempatan para dugaan penjahatnya ya, ngambil kesempatan akan pembiaran ini. Ya artinya kalaupun bapak para dewan datang ke sana terus belum nampak hasilnya, nanti akan membawa risalahnya itu bikin lagi paripurna, bikin ini. Kita terima kasih juga, hanya saja kan mengenai masa dan ruangnya kan ini menjadi sebuah bangunan masalah baru ya kan. Masalahnya terlalu lama, masalahnya juga nggak menyentuh, masalahnya mereka menjadi hanya membuat oportunis mengeluarkan SPPD apa. Jadi banyak di situ komplikasi masalah jadinya. Nggak apa-apa lah, tugas masing-masing lah. Nah, kita dari seperti Abang juga menjadi semangat juang transformasi dan inspirasi tadi, terus kami juga semangat juang dalam narasi-narasi ilmiah tentang daratan itu, terus kawan-kawan dari pemerhati ekonomi juga nanti kerugian-kerugian konversi ekonominya, terus dari kependudukannya, mari bergabung. Abang membuatkan semacam regulasi-regulasi di situ dan kami para asisten munisi nanti bisa menuangkan apa-apa yang kau butuhkan, parameter-parameter apa yang kau butuh di situ, kita buat. Dan menjadi sebuah summary yang bisa dinikmati seluruh lapisan elemen masyarakat, menjadi sebuah pencerahan yang sangat edukatif dan tidak terprovokasi yang menjurus atau memprisma kepada seseorang, kepada sebuah badan. Tapi mari, maka kemarin itu pun setelah aku lihat, aku bikin kajian dulu, setelah aku lihat mapping, terus aku pergi ke UPT Aliran, terus ke Kesatuan Pengelola Hutan, terus kemudian nanti ke Badan Perpetaan. Sana aku pikirnya Pak. Nah setelah itu ada, baru aku panggil mereka yang kuduga, yang kita duga lah. Panggil, kita bilangkan, terus terangkan, cuma mereka mengeluarkan atau menghormati kita, hanya menghormati tapi tidak nyambung dengan narasi-narasi yang substantif dengan apa kita. Ya udah, itu kita bilang terima kasih juga, ya, karena dari situ kita tahu hasilnya. Oh, ini gini nilaimu ya, gitu. Maka aku akan berikhtiar ini. Disitulah mulainya aksi kita. Ya, tengok dia dulu kalau mau sofos pun dari situ aksi massa siapnya pun kan. Tapi kan kita mulai dulu dengan hal-hal yang lebih apa namanya, sederhana, lebih prof ya, lebih sederhana, tidak harus dengan hal-hal. Tapi kalau menuntut kepada perbuatan-perbuatan yang sofos pun ya kita
Abang tinggal komandonya. Ya, siap. Karena Tidak harus mengeluarkan ide kita ya enggak, gitu ya. bertanggapi aja. Pengetahuan Nah, kita. hanya aku nasihati mereka supaya ayo dong cerdas dan edukasi, aku bilang. Jangan membuat narasi yang berpotensi untuk provokasi. Kenapa? Belum tentu yang diprovokasi nanti menang dengan yang dilawannya. Kerugian kita juga, bangsa yang makin melarat. Warga itu kan bangsa kita gitu ya. Kalau mau kita provokasi, enggak. Kasihkan dong data-data, kasihkan kajian ilmiah. Tergantung dia mau belajar atau enggak. Kan enggak semua kayak pernyataan abang. Aku mau pintar, enggak semua itu. Ada yang bebal. Ya, ya. Abang enggak kau bilang Teo katanya. Teori-teori apa katanya. Terserah dong. Kalau nggak mau teori, kenapa disekolahkan anaknya? Katakan dia nggak mau sekolah, tapi dia disekolahkan anaknya. Maka kalau nggak mau teori ya, jangan